Jokowi, kapan Jakarta tak banjir? Ini sebetulnya sebuah kalimat yang pernah menjadi pertanyaan kita karena pada saat sebelum menjadi gubernur, pada saat jadi gubernur dan pada saat menjadi presiden, itu Jokowi mengatakan bahwa dia punya beberapa rencana untuk menanggulangi banjir. Bahkan dia mengatakan dia juga hanya pindah kantor saja, jadi tidak akan meninggalkan Jakarta. Nah, Pak Jarod ini sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, menurut Anda perlu nggak sih sesuatu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi banjir Jakarta? Sangat perlu ya, sangat perlu ya. Karena Jakarta itu tidak hanya bisa diatasi oleh Jakarta sendiri. Ini harus diatasi terintegrasi Jabodetabek. Kenapa? Karena posisi Jakarta itu di tengah, ya, dari laut ya. Kalau ada rob, air masuk, kemudian dari atas, dari hulu, air itu tumpah tempat ke bawah. Kumpulnya air ya? Ya, bukan tempat kumpulnya air, tempat aliran air. Dari 13 sungai masuk ke sini semua. Kasus seperti dan 13 sungai itu kewenangannya pemerintah pusat. Ya, ada kewenangan pemerintah pusat. Makanya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Menurut Anda saat ini pemerintah pusat sudah melakukan apa? Tadi saya sudah cek, pemerintah pusat melakukan bantuan untuk membangun pompa-pompa air yang besar. Ya. Seperti di Pasar Ikan. Tadi saya lihat di sana, seperti di Pluit, saya juga sudah lihat di sana. Itu cukup nggak menurut Anda? Kalau menurut saya tidak, belum cukup. Belum cukup. Jadi perlu ditambah. Ketika air sungai di Jakarta sudah penuh meluap ya, maka jalan satu-satunya dia harus dikurangi dan mengurangannya itu harus dibuang ke laut. Tanpa dia surut, maka kita sulit untuk bisa memompa dari genangan banjir ke sungai. Dia akan balik air itu. Ya. Nah itu kalau sampai ke laut, kalau lautnya tingginya juga sama dengan daratan, ini rob juga jadi banjir juga di pesisir pantai. Makanya itu, makanya sistem kemarin yang tadi saya lihat di Pasar Ikan misalnya kan sistem polder ya, jadi tutup betul, ada 6 pompa betul gede di situ ya, 3 air akan nyedot, begitu yang 3 ditutup. Ya ditutup ya, buka tutup seperti itu. Jadi harus ada teknologi kayak begitu. Tanpa itu saya tidak tahu 10 tahun 15 tahun Jakarta ke depan itu saya selalu sampaikan bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Kalau pola pembangunan kita masih seperti sekarang. Pola pembangunan yang seperti apa maksudnya? Coba sekarang bayangkan di Jakarta ini ya, berapa ruang terbuka hijau yang sekarang sudah berubah menjadi hunian ya. Kemudian berapa air tanah yang disedot ya ke atas, dan tanah di Jakarta ini akan turun. Itu bukannya kewenangan Pemprov, tanggung jawabnya Pemprov? Ya, oleh sebab itu kan kebijakan pembangunan di masa lampau. Ya, di masa depan tidak boleh lagi seperti itu. Makanya saya sampaikan, kita sudah sekarang misalnya moratorium untuk pembangunan mal. Sudah tidak ada lagi lah seperti itu. Kemudian kawasan-kawasan industri berat di Jakarta itu harus segera dipindahkan ke Banten. Ya, sehingga beban Jakarta itu tidak terlampau berat untuk menanggung berbagai macam beban. Baik. Saya ke Pak Mujadi. Pak, ya ini kalau kita bicara soal Jakarta ini kan sebetulnya yang saya pahami ini kan Jakarta itu dulu namanya ada rawa bokor, rawa bebek, rawa buaya, rawa macam-macam. Ini kan sebetulnya tempat aliran air itu ngumpul kan ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini setelah rawa-rawa ini sekarang menjadi bangunan segala macam, ini air yang tadinya harusnya mainnya ke situ jadi ke jalan-jalan. Nah ini gimana menurut Anda solusinya Pak? Jadi memang kalau kita melihat dari sisi topografi, 40% dari lahan di Jakarta itu di bawah muka air. Di muka air laut gitu ya. Jadi memang di beberapa tempat sangat sulit kalau kita dilakukan mengalirkan airnya secara gravitasi. Karena itu pendekatannya adalah pendekatan polder. Jadi beberapa daerah-daerah rendah kita pompa ke sungai, dari sungai juga nanti di beberapa tempat kita pompa lagi ke laut. Memang persoalan kita waktu penanganan pengendalian DKI Jakarta, kita melihat ada 3 zona. Di atas, jadi di zona hulu harusnya ada reboisasi, tapi secara struktural kita di atas akan membangun 2 waduk Sukamahi yang di atas dan Ciawi. Kemudian pada section tengah, yaitu kita mengadakan normalisasi sungai.
supaya airnya lebih cepat mengalir dan membuat beberapa polder. Dalam rangka menanggulangi daripada rob itu atau naiknya muka air laut yang akan masuk ke lahan, kita akan membuat yang namanya tanggul penahan air laut, penanggul rob. Jadi kita melihatnya secara komprehensif dari tiga. Jadi banjir dari hulu kita tahan dengan waduk, pengaliran di tengahnya dengan normalisasi yang 13 sungai. Untuk yang rob itu kita buat yang namanya tanggul penahan laut. Konsekuensinya karena tanggulnya ini tinggi, maka waktu membuang ke laut itu harus dengan pompa-pompa seperti pasar ikan, fluid. Memang sekarang ada kecenderungannya yang harus segera di stop adalah penurunan muka air tanah, penurunan muka air lahan. Itu di beberapa tempat rata-rata bisa sampai 10 cm. Jadi kalau kita lihat di fluid itu sekarang temboknya tuh udah hampir 3 meter tingginya. Dan beberapa tahun lagi akan naik. Tapi apapun itu harus kita perkuat. Karena itu kita ada program yang namanya Giant Sea Walls itu atau NSCD. Maka kita akan memperkuat yang namanya tanggul yang sudah ada sepanjang kira-kira 50 km akan kami perkuat. Karena di beberapa tempat muka air lautnya udah hampir sama dengan tinggi tanggul karena tanggul lautnya turun gitu. Baik. Ini kalau kita melihat keterangan dari Pak Mujiyadi ini seolah-olah jadi pendekatannya pendekatan polder. Iya, ini kita sudah tahu persis sebetulnya bagaimana kita menanggulangi banjir ya, Pak Heru. Iya. Tapi ini apa sebetulnya? Tadi dikatakan ada beberapa persepsi yang berbeda juga dalam apa namanya siaga darurat tadi. Mungkin bisa langsung disampaikan ke Pak Jarod yang disampaikan sama Pak Heru tadi. Oke. Yeah. Jadi sekarang ini saya berpikir kelihatannya mengapa Pak Ahok ini begitu sangat enggan mengeluarkan siaga darurat, karena memang di Pemprov itu yang dikenal darurat itu hanya satu, tanggap darurat. Jadi nggak ada namanya siaga darurat. Sehingga semua nanti masalah keuangan dan sebagainya harus mengikuti yang darurat tadi. Padahal sekarang ini dalam Undang-Undang Kebencanaan sudah ada namanya siaga darurat. Tujuannya adalah untuk mengurangi jangan sampai terjadi dampaknya ya, jangan sampai terjadi darurat. Seperti itu sebenarnya. Kami di BPPT sekarang ini kami sudah diminta untuk persiapan dengan Pemprov BNPB dalam hal ini untuk menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebenarnya. Arahnya sebenarnya untuk di siaga darurat ini, Pak. Namun sepertinya kalau saya ini kemarin tidak dilakukan kabar, ya? Belum dilakukan sampai sekarang ini. Kenapa nih Pak Jarod tidak dilakukan? Namanya siaga darurat tadi belum dikeluarkan. Iya, memang siaga darurat belum dikeluarkan ya. Kita masih melihat yang 2 hari ini ya. Cuma ini perlu kita kaji betul. Kemarin itu kan betul-betul curah hujannya intensitasnya kan lama sekali ya. 2 hari 2 malam terus menerus ya. Saya sampaikan kemarin itu memang murni itu air dari hujan, bukan dari hulu ya. Nah, justru karena hujan itulah harus ada teknologi modifikasi cuaca itu. Makanya ini kan perlu kita kaji. Apakah besok lah kita akan sampaikan pada Pak Gubernur, apakah kita masuk dalam posisi siaga darurat, sehingga betul ada dimodifikasi cuacanya agar cuaca yang hujan di Jakarta itu tidak ekstrim seperti kemarin. Kemarin itu kalau saya ekstrim. Iya, cuaca ekstrim itu kan sudah diprediksi sebetulnya Pak. Kami belum. Waktu itu kami rapat koordinasi untuk penanggulangan banjir. Enggak, maksudnya bukankah ada forecast dari BMKG sebetulnya? Tidak, BMKG tidak waktu itu belum memforecast bahwa ada cuaca ekstrim sampai 2 hari itu ya. Tidak, malah waktu itu BMKG menyampaikan pada kita itu hujan itu akan dimulai tanggal 20 Januari. Nah ini masih belum, makanya ini infrastruktur kita kebut betul sampai terus sampai awal Februari ya, baru kemarin itu. Tapi bukan dalam arti bahwa itu cuacanya sangat ekstrim seperti kemarin. Kemarin itu ekstrim banget ya. Dengan cara seperti itu maka ini sebagai pelajaran bagi kita apakah kita masuk nanti pada siaga darurat ya. Siaga darurat supaya nanti BPPT masuk untuk memodifikasi cuaca. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut Pak Jarod, Pak Heru dan juga Pak Mujiyadi.